Lanjut lagi ya. Tes. Nah, paling selanjutnya nih, metode Chin nih. Metode Chin nih, dia lebih enak lagi sih sebenarnya. Tapi lebih ribet karena kita harus ngedigit dulu nih. Biasanya dari soal dikasihnya kayak gini, kurva. Nah, kalau kurva kan berarti lu harus ngedigit satu-satu nih. Digit tuh maksudnya artiannya gini. Ini di titik ini, dia berapa nih? Misalkan 42, 45 bebannya. Displacementnya misalkan 1. Nah, semua titik lu cari, lu digit sampai akhirnya lu bisa bentuk tabel kayak gini nih. Nah, tabel kayak gini lalu buat itu persisnya kayak gini. Jadinya di sumbu X-nya itu displacement, sumbu Y-nya itu displacement per load. Nah, udah dapat kayak gini, langsung aja lu cari displacement per load-nya. Nanti bikin grafik kan, tes. Nah, kalau dari Excel kan ada tuh add trend line. Nah, dari add trend line lu pilih yang apa namanya? Regresi yang sederhana, yang cuma 2x, misalnya mx plus c. Nah, itu aja udah. Nah, tuh dari situ dapat kan tuh nilai A-nya tuh. Kalau di sini kan 0,0022, udah tinggal super A jadi itu Q ultimate-nya. Gitu. Ada yang nanya nggak nih? Mungkin. Aman, bro? Lanjut aja Kak, aman Kak? Aman. Aman ya? Lanjut ya. Siap, kok udah centang-centang. Selanjutnya nih metode Davison nih. Kalau metode Davison dia berhubungan sama material si pile-nya. Jadi yang lu harus lakuin tuh sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi nih. Si siapa namanya? Si Chin. Lu harus ngedigit juga. Nah, yang lu digit itu bentar. Oh, lu nggak usah ngedigit malah bahkan. Jadi udah ada grafik nih misalkan. Grafiknya kayak gini ya. Saya grafiknya kayak gini. Nah, lu tuh cukup hitung aja pakai persamaan ini. Persis pakai persamaan ini. Nih. Ini dulu nih, dapetin delta. Nah, delta itu apa? Delta itu nanti kalau lu plot load sama delta, itu nanti bisa dapat persamaan yang kayak gini nih. Bisa dapat garis yang kayak gini nih. Ini titik ini, kalau lu plot, nanti dia bisa bentuk kayak gini. Nah, bentuk kayak gini kan. Nah, dari bentuk kayak gini, kan udah dapat persamaan garis ini. Kan udah dapat garis ini nih. Nah, baru lo cari nilai X-nya. Nah, cara nyari nilai X-nya itu lewat persamaan ini juga nih. Gampang banget. Udah dapat persamaan ini, lo tarik kan tuh. Dapat nih di sini nih. Yang sejajar sama garis yang lu udah buat tadi. Tes. Nah, ini bakal jadi key ultimate lu gitu. Tapi makanya di sini ada disclaimer nih, kemungkinan hasil tidak tepat karena dimensi file bukan dimensi yang sebenarnya. Gitu. Jadi yang dikasih datanya itu nggak sesuai. Gitu. Paling gitu aja sih. Udah tuh 3 metode. Ada yang mau ditanyain nggak? Aman kan? Aman. Aman lah ya. Berarti lanjut aja nih ya. Nah ini yang tadi nih. Ada yang nanya nih kan tadi. Udah kok Kak. Udah ya. Udah. Udah ini yang OCNC nih. Nah lanjut. Nah ini settlement. Aman lah ya udah. Mau langsung ke aktif pasif atau bahas yang ENR itu? ENR nggak usah lah, nggak usah dibahas ya.
Itu mah tinggal Nggak usah Kak. masukin kayak contoh di soal di sini nih. Kalian coba ngerjain soal di sini aja. Nah, mana ya? Oh, udah habis. PNR. Nah ini nih, kalian ikutin ini aja nih, step-stepnya tuh. Samain aja, udah main. Nah ini. Nah Kirimin. ini tuh sebenarnya apa sih gitu? Apa? Nggak kelihatan, Kak. Nggak kelihatan? Iya. Di set screen nggak kelihatan ini? Masih mekanisme aktif pasif. Oh, bentar ya. Kelihatan? Udah. Udah, Kak. Udah Kak. Nah, ini tuh sebenarnya apa sih gitu kan? Nah ini tuh untuk tiang pancang ya. Jadi sebenarnya tiang pancang itu nggak usah kalian hitung daya dukungnya. Itu dengan kalian ngelihat properti dari apa hammernya gimana, terus sama apa set 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 akhir dia deformasi, bukan deformasi apa ya, turunnya itu loh, istilahnya apa sih, bentar. Final set. Nah, istilahnya final set. Dengan kalian tahu final set sama properties apa alat-alat yang dipakai untuk file, sebenarnya kalian bisa ngitung tuh berapa daya dukung tiang pancangnya gitu. Nah, caranya itu ada banyak di sini. Ada yang metode modified new NR, ada yang state highway commission, ada yang dynamic NR. Nah, ini kalian coba-coba aja sendiri, gampang kok. Tinggal masukin aja nih, ikutin ini. Kemarin kan soalnya udah gue kasih tuh, nah ngikutin itu aja. Tuh, udah ada jawabannya juga. Intinya sih gitu, pokoknya intinya itu, ini formula ini kita bisa tahu nih, daya dukungnya berapa dari tiang pancang, tanpa kita harus ngitung yang kemarin tuh, yang tabel, bla bla, yang tabel yang praktis yang udah jadi itu, dengan diketahui final setnya berapa, sama properties materialnya gitu. Kalau di sini pertanyaannya justru dibalik, kita pengen tahu daya dukung ultimate-nya berapa. Nah, final set yang mau kita cari berapa gitu. Jadi intinya misalkan ada tiang pancang, kita mau daya dukungnya misalkan 1000 ton gitu. Nah, 1000 ton ini kira-kira kalau dipukul, kalau dipancang itu final set yang berapa sih? Kalau misalkan kita mau daya dukungnya itu 1000 ton, nah gitu. Gampangnya sih gitu. Oke, lanjut aja ya. Halo? Ya, Kak. DPT aja, Kak. DPT ya? Oke. Sip. Nah, sekarang masuk ke DPT. Kalau di DPT itu kan ada istilahnya mekanisme aktif pasif, ya nggak? Ya nggak? Sama satu lagi, at rest. Nih, ini ya, ini aktif, ini pasif. Kenapa dia aktif? Kenapa aktif? Kalau aktif itu yang bagaimana? Kalau yang pasif itu yang bagaimana gitu. Nah, kalau yang aktif itu kalian harus tahu nih, sigma 1 itu selalu lebih besar daripada sigma 3 ya. Oke, ini diinget-inget nih.
Sigma 1 selalu lebih besar daripada sigma 3. Nah, sigma 1 ini belum tentu dia vertikal. Sigma 3 ini belum tentu dia horizontal gitu. Intinya gini, kalau misalkan mekanisme aktif itu sigma 1 itu berada di vertikal, sigma 3 itu berada di horizontal. Kira-kira misalnya gini, ada tanah ya, dipencet. Di sini nggak ada yang nahan nih. Kira-kira dia bentuknya bakal kayak gimana? Bakal kayak gini atau bakal kayak gini? Yang di bawah, Kak. Yang di bawah ya? Bentar. Nah, gini kan ya? Ya kan? Ya, Kak. Berarti artinya apa? Sigma satunya itu kan lebih besar daripada sigma 3 kan? Bahkan ini sigma 3-nya dia nggak apa namanya? Nggak menahan. Nah, jadi ini yang namanya mekanisme aktif gitu. Nah, coba kalau kalian lihat di sini deh gambarnya. Aktif itu kan dia tanahnya itu mendorong ya kan? Ini mektan loh, mendorong kan? Nah, berarti di sini ada. Nah, berarti kalau di sini yang mana yang lebih besar? Sigma satunya yang mana? Sigma satunya yang vertikal atau yang horizontal? Vertikal, Kak. Vertikalnya kan. Nah, karena dia mendorong ke sana kan. Kalau di bagian sini, ini gimana? Sigma satunya horizontal. Nah, dia gini kan ya. Pokoknya kalau yang lebih kecil dia bakal meregang. Nah, makanya di sini vertikalnya itu dia lebih kecil kan, sigma 3 kan. Ini sigma 1, ini sigma 3 kan. Nah, makanya dia di sini ada ini nih, ada naik gitu. Nah, gitu. Nah, ini namanya pasif nih. Nah, ini namanya aktif. Nah, tapi ada lagi, bro. Kalau misalkan dia ternyata tidak terganggu tanahnya. Kan sebenarnya kan aktif itu kan dia daerahnya segini nih. Kalau kalian masih ingat kemarin tuh ada keluar di ujian kan, yang daya dukung. Nah. Woi. Alah. Nah, gini kan ya. Nah, kenapa di bagian sini lebih tajam daripada di bagian sini? Karena di sini sigma satunya lebih besar yang vertikal. Nah, begitu juga yang di sini nih. Kalau dia aktif, ini kan dia arahnya ke sini nih. Nah, ini bakal lebih kecil kan daripada ini. Intinya sih gitu. Kalau dia pasif, ini bakal sebaliknya. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Nah, tapi sebenarnya di area ini doang nih yang mengalami mekanisme aktif. Istilahnya dia runtuh. Tanahnya itu runtuh. Sampai dia mengalami aktif gitu. Tension, ngeregang. Dia lari ke sana nih. Tanahnya lari ke sana. Dia ngeregang, tension dia. Nah, kalau di sini, kebalikannya daerah sini itu dia ketekan. Compression dia. Karena si dindingnya itu kan mendorong ke sana ya istilahnya ya.
kalian asumsikan si dindingnya ini bergeraknya gini, jalan, bukan bergeraknya gini. Yang artinya di sini kejepit, enggak. Asumsikan yang jalan aja gitu. Berarti kan di daerah sini dia ketarikan. Nah, bagian sini dia ketekan. Nah, di sini ini mekanismenya yang ini tuh mekanismenya aktif, yang di sini tuh mekanismenya pasif. Nah, itu doang. Nah, terus gimana kalau yang daerah di daerah luar zona itu? Nah, kalau di luar zona itu ada namanya at rest. Nah, untuk yang sini at rest. Pokoknya di luar zona keruntuhannya ini itu at rest gitu. Paham lah ya? Paham nggak? Sampai sini paham nggak? Kak, sebentar Kak, mau nanya kalau Yuk. untuk menggambar segitiganya itu, Itu pasti keluar tuh besok. Karena di Nekton 2 ada kan tuh yang gue kasih soal. Gimana terus? kalau gambar segitiganya itu kan berdasarkan sigma 1 sama sigma 3-nya Kak. Ya. Itu untuk gambar segitiganya kita harus nentuin sudut-sudut yang dari gimana sih, saya juga nggak ngerti. Ya Untuk benar. Dari yang kemarin tuh. Kemarin sih ujian ada beberapa yang benar ya. Yang kalau misalkan sudut yang kecil itu yang 45 min V per 2. Kalau yang besar itu rumusnya yang 45 plus V per 2. Gitu. Pokoknya kalau yang sigma 1 tegak apa istilahnya kalau dia tegak lurus enggak tegak lurus ya tegak lurus ya sejajar ya tegak lurus deh. Kalau misalkan dia tegak lurus dengan sigma 1 ini, nah sigma 1 kan lurusnya ke sini nih. Nah ini tuh pasti sudut yang ini, yang min V per 2. Kalau misalkan dia Nah, ini kan sigma satunya ke sini kan ya. Nah, sudut yang ini lebih kecil nih. 45 min V per 2 nih. Yang ini nih. Tuh. Nah, berarti sisanya itu yang ini, itu yang ini. Nah, yang ini. 45 plus V per 2 gitu. Pokoknya kalau yang sejajar sama sigma 1, itu yang kecil. Yang sebelahnya, yang lainnya, itu mengikuti. Paham? paham nggak? Nah, udah. Itu kemungkinan keluar sih gambar-gambar. Itu keruntuhannya. Berarti 45 min pi per 2 tuh untuk yang sigma yang paling besar ya, sigma 1 ya? Ya, sigma 1 yang besar. Yang mengkompres, yang apa? Menciut. Kalau sigma 3 tuh yang apa? Melebar lah. Pokoknya mengkompres itu sigma satunya sudutnya kecil. Ini sebenarnya segitiga apa sih Kak? Tegangan. Kalau nggak kebalik itu ya? Ini bukan segitiga tegangan, tapi ini segitiga keruntuhan tanah. Oke. Bidang keruntuhan tanah. Jadi di sini Nah, ini nih keruntuhan tanah nih. Nah, kenapa tanah itu mengandalkan gaya geser ya di sini nih? Tegangan geser, sorry. Ya di sini itu. Wah, detail banget. Kak, sebentar Kak, Nah, ini. untuk yang Apa? untuk yang pasif nih, yang sebelah kanan, itu sigma satunya kan ke kiri kan? Berarti tuh yang Ya. yang paling Pokoknya, besar kan? Nah, benar. Berarti 45 min pi per 2-nya itu yang di sebelah kanan ini ya, Kak? Yang mana yang ini? Iya. Bentar. Coba di annotate deh. Annotate gimana? Yang ini? Ya. Iya, itu yang lebih yang besar.
Oke. Kalian ini aja dibayangin geraknya gimana sih geraknya gitu. Kan dindingnya kan geraknya ke sana nih. Dindingnya kan geraknya ke sana. Ya kan? Nah, ya udah berarti sigma satunya ke sana. Nah, sudut yang di sebelah sini, nah itu pasti yang lebih kecil gitu. Oke, terima kasih, Kak. 45 min figur 2. Ya. Nah, ini nih. Ini namanya tahanan geser yang dimiliki oleh tanah. Nah, jadi sebenarnya tanah itu ya apa namanya? Kekuatannya itu ya di sini, digeser itu, keruntuhan geser gitu. Sampai tanah itu mengalami geser. Nah, ini itu, Bos. Oke, lanjut ya. Ingat berarti ada 3 nih, etres, pasif, sama aktif. Lanjut ya. Nah ini yang menggambarkan tadi tuh. Lanjut aja. Nah sekarang kalau misalkan aktif sama pasif itu dia kan sebenarnya KA, K0, KP itu kan faktor untuk pengali dia sebagai horizontal kan ya? Salah. KA ini kan sama dengan sigma vertikal, horizontal dibagi sigma vertikal. Ya nggak? Horizontal dibagi sigma vertikal. Nah, ternyata berdasarkan penelitian, kalau di grafik ini tuh cuma menjelaskan KA itu bisa terjadi kalau deformasinya itu sekian. KA ini alias dia faktor horizontal yang untuk yang aktif. Nah, kalau KP itu yang pasif. Nah, di situ grafik ini cuma menjelaskan ternyata kalau KP itu dia membutuhkan lateral strain yang lebih besar dibandingkan si aktif gitu. Jadi terjadinya KP itu ternyata lebih besar gitu. Istilahnya makanya ultimate strength. Makanya besarnya tahanan pasif itu jauh lebih besar daripada si aktif. Jadi dia itu besar banget sampai dia mengalami fail. Ini kan fail. Ibaratnya failnya di sini. Kalau dia fail di tanah, kalau di mana-mana sih semua material itu kalau udah fail itu berarti menandakan apa? Ultimate strength-nya kan atau kapasitasnya lah paling ujung. Nah, makanya di mana-mana kapasitas pasif sama kapasitas aktif itu jauh lebih besar pasifnya gitu. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini dia kanol itu etres. Jadi artinya tanah itu nggak mengalami gangguan apapun gitu. Oke, sampai sini paham nggak? Ini theoretical banget deh. Kayaknya nggak bakal keluar juga. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan. Nah, sebenarnya ada yang mau gue kasih info sesuatu sih. Jadi, kalau untuk menghitung desain DPT itu sebenarnya ada macam-macam ya. Jadi gini, tergantung jenis DPT-nya. Kalau misalkan DPT-nya itu kalian mau desain rigid, alias dia ini nggak berubah-berubah. Kalau dia lama ya. Nah, kalau misalkan dindingnya ini besar alias rigid, tergantung ketentuan di soal, itu kalian desain itu berdasarkan penelitian tuh biasanya dia pakainya K0 nih. Nah, kalau di sini kan KA nih. Nah, tapi itu tergantung orangnya ya. Beda-beda. Ada yang
Tapi berdasarkan penelitian yang paling baru di ASCE itu, kalau misalkan dinding DPT-nya itu kalian mau desain rigid, kalian harus pakainya kanol. Karena sesuai yang gambar tadi ya kan. Kalau apa namanya? Nah, sesuai grafik ini kan. Kalau misalkan kanol itu ya yang benar-benar dia berdiri tegak gitu. Dia nggak mengalami deformasi apa-apa dan nggak mau ada pergerakan sama sekali gitu. Nah, tapi kalau biasanya untuk dinding penahan tanah yang kayak cuma apa ya, geotextile atau apa gitulah. Geotextile itu kan ya apa namanya, timbunan biasa gitu. Nah itu kan sebenarnya nggak perlu rigid. Nah kalau nggak perlu rigid, nah itu biasanya boleh. Jadi didesain ketika dia fail untuk aktif gitu. Nah sebenarnya itu tergantung di soal ya. Cuma kan soal yang Pak Andika yang gue kasih itu dia pakainya etres gitu. Nah sebenarnya etres juga nggak apa-apa, KA juga nggak apa-apa, tergantung kalian asumsinya gimana gitu. Nah lanjut aja ya. Nah di sini paling, nah ini gue mau informasiin yang pentingnya aja nih bagian ini. Nah jadi kalian harus bagi-bagi tuh di versi ada beban apa aja di situ. Kalau misalkan ada, ini nggak hapus. Kalau misalkan ada beban di atas, Q0, nah itu untuk kalian tahu tegangan lateralnya itu cukup Q0 dikali KA. Jadi nggak ada, cukup Q0 aja dikalikan KA. Q0 dikalikan KA. Nah itu sepanjang dindingnya gitu. Walaupun secara bisnis kan dia beda-beda ya. Ya kan, tegangannya itu kan beda-beda tuh secara bisnis atau 1:2 yang kayak kalian perhitungkan di settlement. Nah, tapi kalau di tegangan aktif, kalian anggap semua sama distribusinya, Q0-nya itu dari atas sampai ke sampai ke dinding bawah itu. Nah, itu dikalikan KA, nah itu udah jadi tegangan lateralnya. Nah, terus kalau misalkan di bagian sini kan ini ground water table-nya kan di bawah sini ya. Nah, dari bagian atas sini ke sini, nah sesuai gambar tuh, nah dia pakainya yang gamma 1 dikalikan H dikalikan KA, ini yang ibaratnya ansat ya, yang dry. Nah terus kalau yang bawah, ini kenapa dia terus menerus nih kayak gini nih? Nah itu kenapa gitu kan? Nah sebenarnya ini tuh yang faktor efektif stres yang dari atas yang diterima di bawah ini gitu. Jadi dia bakal sampai bawah tuh ya keterimanya KA dikali gamma 1 dikalikan ke H1 gitu. Jadi maksudnya kumulatif dari yang atas gitu sebenarnya. Nah, terus ditambah di bagian sini. Nah, di bagian sini itu dia yang jenuh air. Nah, ini dikurangi sama gamma waternya nih. Karena dia kan udah submerged di air kan. Maksudnya udah berada di bawah muka air, udah jenuh gitu kan. Jadi harus dikurangi, ada pengurangan dari gaya hidrostatiknya air. Tegangan hidrostatiknya air gitu. Nah, kenapa dipisah nih si air ini sama tanahnya gitu? Kenapa nggak langsung aja sih gamma sat dikali gamma sat dikali gamma H gitu? Udah jadi gamma total dikali KA gitu. Ternyata nggak gitu. Kalau air itu ternyata dia kan menekan segala arah, tadi ada yang ngomong menekan segala arah. Jadi KA-nya itu nilainya 1 gitu. Nah, sebenarnya ini aja sih yang mau disampaikan, yang perlunya tuh ini aja sebenarnya gitu. Kalau masalah perhitungan KA itu kan tinggal masukin rumus ya gitu. Nah, kalau untuk pasif sama juga ya. Kalian juga harus pecah kayak gini gitu.
metodenya terserah kalian yang enaknya gimana, tapi intinya sama gitu kayak gini gitu. Lanjut ya. Nah, ini untuk perhitungannya nih. Kemudian nah, ini untuk perhitungan KA nih. Kalau KA dia tanahnya datar, dia rumusnya KA-nya biasa, tan kuadrat 45 min V per 2. Tapi kalau tanahnya ada kemiringan kayak gini, backfill-nya, nah ini ada tambahan rumus nih, kayak gini. Nah ini nanti kalian baca sendiri aja lah. Nah kalau ini ada faktor dari C-nya. Jadi ternyata si C itu justru di bagian KA dia mengurangi. Karena kan istilahnya gini, misalkan di DPT tadi ya, begini kan ya. Nah, ini ada tanah nih. Tanah aktif bagian sini. Nah, di bagian sini kan cenderung dia meregang ya. Alias dia ekstensi kan. Dia meregang ekstensi kan. Nah, tapi di bagian sini tuh ternyata dia si tanah itu antara satu dan lain tuh dia punya kohesi, punya ikatan gitu. Nah, ikatan itu ibaratnya yang mengurangi lateralnya si tanah aktif. Makanya di rumusnya ini dia ada faktor pengurangan nih. Min 2C per akar KA. Nah gitu. Tinggal ikutin rumusnya aja. Nah, tapi ada satu kondisi di mana kalau misalkan dia dikurangi, di bagian atas kan kalau gambarnya segitiga gini kan dia nol nih. Nol nih ya. Maksudnya ya nol kan. Nah, nol kalau dikurangi sesuatu kan jadi negatif nih. Kan nggak mungkin gitu kelihatan dari kita kasat mata, wah ternyata tanahnya itu malah istilahnya misalnya gambar yang tadi gini ya. Misalnya gambarnya gini ya. Tadi malah ketarik ke sana nih. Nggak mungkin gitu. Di bagian atasnya ketarik ke sana, bagian bawahnya ke sini gitu. Ya walaupun emang gitu secara mikroskopik, cuma maksudnya juga lebih konservatif kalau kita nganggap yang bagian sini tuh hilang gitu. Nah, gitu aja sih. Nah, berbanding terbaliknya sama, berbeda kasusnya sama si yang pasif. Kalau pasif dia justru malah menekan si faktor C-nya itu. Oh, nggak ada ya di sini. Nggak ada. Apa namanya? Si C-nya itu malah menekan ke kanan tanah. Ini kan arahnya ke sini ya. Nah, dia ketekan nih, kompres. Nah, udah gitu di sini dia makin neken kan. Dia ada narik antar partikelnya, dia tuh narik. Nah, otomatis dia makin besar nih tahanannya ini. Gitu. Itu aja sih untuk pasif. Lanjut. Nah, paling ini untuk SF nih. 1,5 sampai 2 overturning. Ini contohnya kayak gini. Nah, bagian sini ya ini dibaca-baca aja lah ya. Harus latihan ini. Cuma intinya sih konsepnya gitu aja. Nah, ini nggak usah. Nah gitu. Coba ke soal yang Mektan ini aja ya. Mektan yang kemarin gua kasih.
Kak, udah mau 40 menit. Oh. Tanda cepet kok ini. Cuma gitu doang. Kalau bentar lanjut lagi aja. Oh. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak? Kelihatan ya? Nah, nih. Waduh, bacaannya panjang banget lagi. Intinya disuruh ngitung lah kita lah. Kalau misalkan di atasnya ini ada ini nih, ada dinding penahan tanah. Nah, di atasnya itu apa namanya? Ada beban